6, 5, 4, 3, 2. Shalom. Shalom. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Hari yang luar biasa, kita boleh kembali bersama-sama berkumpul di tempat ini. Itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Amin. Kita akan beribadah. Mari kita siapkan hati kita. Tanggalkan semua bebanmu. Tanggalkan semua pergumulanmu. Kita mau menghadap Tuhan dengan hati yang bersih, hati yang tulus, semata-mata karena kemurahan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mau memuji Allah kami yang hidup. Kami mau menyembah Allah kami yang benar, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Mari kita bangkit berdiri. Kita hormati hadirat Tuhan di tempat ini. Mari kita bangkit berdiri. Memandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan.
satu pun yang luput dari tangan kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Kita menyembah Allah kita yang benar, amin. Mari kita terus bersorak-sorai memuji dan memuliakan Tuhan. Segala Tuhan
terus memuji dan memuliakan Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau ada di tempat ini. Kami yakin dan percaya Engkau yang senantiasa berikan kelimpahan dan kemurahan-Mu bagi kami. Bapa, Engkau mendengar setiap seru doa kami. Bapa, Engkau jawaban dalam setiap pergumulan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lalaikan
Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Ini hidup kami Bapa. Kami sadar dengan sepenuhnya hanya Engkaulah sumber kekuatan dan sumber pertolongan kami. Banyak hal yang bisa membuat kami goyah, yang bisa membuat kami ragu akan pengiringan kami akan Engkau. Biarlah kami tetap memandang kepada Engkau sebagai sumber kekuatan dan ketenangan kami. Mengalirlah kuasa-Mu Tuhan, mengalirlah di tempat ini, menjamah melawat setiap kami, memenuhi kami dengan kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Saat ini kami mau belajar bersama-sama dari bagian kebenaran firman-Mu. Berikan kepada setiap kami hati dan telinga seorang murid yang senantiasa mau diajar, yang senantiasa mau dibentuk, diingatkan oleh kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan bagian kebenaran firman-Mu ini, pakai dia, urapi dia. Kiranya setiap perkataan dan pernyataan yang keluar pada mulut bibirnya adalah kehendak Engkau semata-mata. Kalau ada kuasa yang tidak berasal daripada Engkau, yang ingin mencuri kebenaran firman-Mu dari kami menolaknya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Meyakin dan percaya Engkau ada, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, bagaimana kabarnya? Luar biasa, dan ada yang baik-baik saja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, senang kembali bisa bertemu dengan kita semua dalam ibadah raya pada pagi hari ini. Mari kita belajar sama-sama dari satu bagian kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini terambil dalam Kisah Para Rasul pasal 24 ayat yang ke-16. Kisah Para Rasul pasal 24 ayat yang ke-16. Kita akan membaca ayat ini secara bersama-sama. Ya. Di screen sudah ada, kalau mau buka HP sucinya silakan. Yang bawa kitab suci juga boleh buka kitab sucinya. Kalaupun tidak bawa HP suci dan kitab suci, lihatlah kepada orang-orang suci yang ada di sebelah kiri kanannya. Mari kita membaca bagian ini secara bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu, aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat kenyataan kehidupan yang ada, tidak sedikit terkadang orang yang rajin ke gereja, orang yang notabene-nya Kristen, memiliki kehidupan dengan standar ganda. Ya. Kenapa sedemikian? Karena orang menyangka bahwa kehidupan di dalam gereja, kehidupan dalam beribadah itu berbeda dengan kehidupan di luar gereja. Lah, bagaimana hal itu bisa terjadi? Inilah persoalan yang terkadang dihadapi oleh gereja pada umumnya. Memang kalau kita berpikir standar ganda itu penting. Kenapa? Karena kalau tidak ada jagang dua, agak sulit kan nanti naikkan beban di muatan yang berat sepeda motor itu. Tapi kalau kehidupan setiap manusia, seharusnya standar kita itu sama. Kenapa? Karena inilah yang Tuhan mau, inilah yang Tuhan harapkan, inilah yang Tuhan inginkan, tidak ada yang berbeda. Lah tapi kan itu di gereja, kalau di kehidupan nyata di masyarakat tentunya berbeda.
Seharusnya tidak sedemikian. Mengapa? Karena kehidupan kita di masyarakat pun, kehidupan kita di luar gereja sekalipun, kehidupan kita yang berada di luar komunitas di mana kekristenan itu ada dan menjadi bagian hidup kita, hal itu menjadi gaya hidup. Tidak ada yang berbeda. Seharusnya sama. Ya, seharusnya sama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca bagian ini peristiwa di mana Paulus menghadapi tuntutan yang tidak mudah. Mengapa? Karena saat ini dia harus ada dalam keadaan yang bisa dikatakan penuh tekanan. Padahal dia tidak melakukan kesalahan apapun, tetapi tuduhan demi tuduhan disampaikan kepada Rasul Paulus. Untuk apa? Untuk menghambat apa yang menjadi maksud dan tujuan Rasul Paulus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Bukankah sedemikian kehidupan kita ketika kita percaya kepada Tuhan, ini merupakan suatu anugerah yang besar yang Tuhan berikan dan percayakan kepada kita. Oleh karena itu, ketika kita datang kepada Tuhan sebagai orang yang percaya, tentunya kita punya yang namanya integritas. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena banyak hal bisa saja menggoyangkan iman kita. Dunia semakin maju, teknologi semakin maju, pengajaran semakin berkembang. Saya yakin kita bisa lihat itu, kita bisa googling informasi yang tak terbatas itu. Ya, yang tak terbatas, bahkan banyak hal yang bisa membuat kita ragu. Tidak sedikit terkadang tindakan sama ucapan itu berbeda, tidak klop. Seperti dua puzzle yang ada di screen. Ya, seharusnya tindakan dan ucapan itu sama, atau ucapan dan tindakan itu sama. Katanya orang gajah dibelangkoni. Ya, emang belangkonnya seberapa besarnya? Ya, lah kan itu cocok untuk para pendeta, para hamba Tuhan. Kenapa? Karena iso khotbah ndak iso ngelakoni. Saya mau katakan kepada kita, ini bukan pembelaan diri, walaupun memang rada-rada pembelaan diri. Ya, sama. Semua orang yang percaya kepada Tuhan, ucapan dan tindakan itu harus sama. Tidak boleh amrih pantese. Ya, karena kita ada di tanah Jawa, kadang-kadang filosofi ini berjalan. Kenapa begitu amrih pantese, pantes-pantesan? Padahal tidak sedemikian, harus klop. Ketika kita menyatakan sesuatu, itulah yang kita lakukan. Nah, melihat apa yang terjadi, apa yang dialami oleh Rasul Paulus pada bagian ini, dia tak tergoyahkan oleh apapun. Bagaimana kehidupan pengiringannya kepada Tuhan menyatakan siapa dirinya yang sebenarnya. Hari ini saya mau mengajak kita belajar bersama-sama dari bacaan ini, berbakti dengan hidup berintegritas. Berbakti dengan hidup berintegritas. Kita ke gereja, rajin ke gereja, iya jawabannya. Bahkan saya bisa bilang, saya orang paling rohani karena tinggal di rumah Tuhan. Kenapa? Karena pastori dan gereja gandeng. Ya, kalau Pak Fri Natal kan agak jauh. Saya tinggal di rumah Tuhan. Rasa-rasanya saya lebih rohani. Kenapa? Karena setiap hari ada di rumah Tuhan. Lah, bagaimana kalau saya yang jauh? Yaitu semua penumpang lah yang tahu, kira-kira begitu ya. Tidak sedemikian Bapak Ibu. Apakah itu ukurannya? Jawabannya enggak juga, gitu loh. Memang menjadi tanggung jawab kita, menjadi hal yang harus kita lakukan, yang harus terjadi dalam hidup kita. Bagaimana kehidupan saudara dan saya ini berintegritas. Kenapa? Sebagai orang yang berbakti kepada Tuhan, ya, sebagai orang yang beribadah kepada Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Apa sih integritas itu? Ada orang yang memberikan definisi ini. Integritas adalah kualitas kejujuran dan prinsip moral di dalam diri seseorang yang dilakukan secara konsisten dalam kehidupannya secara menyeluruh. Itu memang sengaja mengambil yang ditutup-tutup supaya jenengan tidak bisa baca keseluruhannya. Hanya saya yang tahu gitu maksudnya. Ya.
Kita bisa googling lah untuk pengertian ini, ya. Itu dia, kejujuran. Jujur enggak kita melihat kehidupan kita ini? Apakah kita apa adanya atau ada standar yang berbeda? Ya, ada standar yang berbeda atau ada standar yang lain yang menjadi patokan kehidupan kita dan ada pengertian lain kira-kira seperti ini, ya. Ada orang yang berkata integritas itu adalah saya menjalankan yang saya katakan. Saya menjalankan yang saya katakan. Kalau kita ngomong hidup ini harus mengasihi, hidup ini harus berkorban, hidup ini harus memberi. Apakah kita sudah lakukan itu? Atau belum? Ada seorang jemaat di tempat kami melayani, dia bilang begini, jadi orang Kristen itu darahnya harus putih. Ya, darahnya itu putih. Minta maaf saya campur-campur, saya hanya mengutip saja. Mbok di apa-apa nih, orang oleh mbales. Mau di apa-apakan pun tidak boleh bales. Kenapa? Karena kasih, kan? Lah apakah seperti itu? Kan tidak juga seharusnya. Kalau orang melakukan sesuatu yang salah, saya difitnah dan lain sebagainya, saya balas. Ya kalau balas apa bedanya kita dengan orang ini? Nggak ada. Mau diperlakukan seperti apapun, terus mengampuni. Itu yang namanya pengampunan, tidak mudah loh Bapak Ibu. Bahkan kalau kita baca di bagian kebenaran firman Tuhan, kalau berapa kali engkau harus mengampuni? Tidak hanya sekali loh, berkali-kali. Kalau ada orang datang misalnya melakukan kesalahan, minta maaf ya saya salah, datang lagi dia, minta maaf ya saya salah, ampunin enggak? Ya mikir-mikir lah. Saya ini manusia loh, dicubit masih sakit. Tetapi tidak sedemikian ketika kita berkata, kita ini adalah orang yang berbakti dan berintegritas. Kita melakukan apa yang kita katakan. Ya. Lakukan apa yang kita katakan. Tidak hanya berkata-kata semata tetapi melakukan. Yang kedua, saya melakukan hal yang benar walaupun tak ada yang melihat. Saya melakukan hal yang benar walaupun tak ada yang melihat. Biasanya orang itu jauh lebih baik ketika ada di tengah-tengah komunitas seperti ini. Bagaimana kalau orang lain tidak pernah kenal kita di sana? Kalau tidak ada orang-orang yang terdekat dengan kita, apakah kita masih melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, dan apa yang Tuhan harapkan? Kembali ke ayat yang kita baca ini, apa kurang yang dilakukan oleh Rasul Paulus? Enggak ada. Sekalipun enggak ada orang yang melihat, dia tetap pada pendiriannya. Dia tetap teguh, dia tetap tak tergoyahkan. Kemudian yang berikutnya dikatakan, saya berbicara dan mengatakan kebenaran. Kadang-kadang orang kumpul-kumpul, bapak-bapak yang senang ngopi, yang senang nongkrong-nongkrong, yang diceritakan itu apa? Apakah hal-hal yang benar atau tidak? Dan ibu-ibu dengan kelompok arisannya atau kelompok ngerumpinya, apa yang diceritakan di situ? Apakah hal-hal kebenaran atau hal lainnya? Yang tidak enak itu biasanya menceritakan orang lain padahal dia pun ya kurang lebih. Saya mau sampaikan kepada kita, hati-hati dengan orang-orang seperti ini. Hati-hati berkumpul dengan orang-orang yang suka menceritakan kejelekan orang lain. Kenapa? Karena suatu saat tidak menutup kemungkinan dia juga akan menceritakan kejelekan kita kepada orang lain. Nah itu dia. Berbicara tentang kebenaran itu integritas. Kemudian yang ketiga, yang keempat, saya tidak akan membiarkan siapapun menurunkan standar dan membahayakan lingkungan saya. Jadi tidak ada. Tidak boleh berkurang, tetap. Standarnya itu harus tetap, siapapun tidak boleh. Kenapa? Karena kita bicara kebenaran seperti yang Rasul Paulus alami. Bahkan tantangan sedemikian rupa kalau dibaca bagian ini. Kenapa dia akhirnya dihadapkan kepada wali negeri yang namanya Felix? Karena ada orang-orang yang tidak sependapat dengan
apa yang disampaikan oleh Paulus tentang kebangkitan. Menurut orang Saduki, ya, mungkin ada sebagian orang Farisi berkata, tidak ada kebangkitan orang mati. Tetapi Rasul Paulus menyampaikan kepada mereka bahwa Yesus yang mati di atas kayu salib itu, dia sudah bangkit. Enggak ada kebangkitan, mana mungkin. Tetapi banyak hal yang menyatakan hal itu. Banyak saksi mata yang melihat hal itu. Itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus tanpa menurunkan standarnya. Walaupun dia menghadapi kenyataan yang tidak nyaman. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagai orang yang berbakti, beribadah kepada Tuhan, seharusnya integritas ini juga ada dalam diri setiap kita. Seperti apa sih ciri-ciri orang yang berintegritas? Seorang yang berintegritas itu yang pertama, suka dengan hal yang benar. Paulus tergoyahkan? Jawabannya tidak. Dia suka dengan hal yang benar. Ya, suka akan hal yang benar. Bagaimana dengan kita? Apakah kita suka kepada hal-hal yang benar, pada hal-hal yang benar, atau sebaliknya? Atau yang lain? 1 Yohanes pasal 2 ayat 5 dan 6 itu mengingatkan kepada kita, bisa saya katakan itu adalah standar hidup orang yang percaya. Ya, standar hidup orang percaya di dalam Tuhan. Bagaimana ini harus ada dan melekat pada diri setiap orang. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, ayat itu ngomong wajib hidup seperti Kristus hidup. Wajib hidup, yang namanya wajib itu harus dilakukan, harus ya terjadi dalam kehidupan setiap orang. Kenapa? Kalau tidak dilakukan berarti itu pelanggaran. Itu kesalahan yang terjadi. Ya, itu kesalahan yang terjadi. Orang yang suka akan hal yang benar itu dia menuruti firman Tuhan. Menuruti firman Tuhan yang mana? Semua. Kadang-kadang kan jujur saja, kita pilih-pilih kan. Firman Tuhan yang mana yang dituruti? Yang enak-enak saja. Yang enak didengar oleh telinga, kemudian yang memberkati kita, tetapi hal-hal yang menegur kita kadang-kadang sulit. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak sedikit terkadang orang ketika dengar firman Tuhan, orang merasa bahwa ini mengganggu privasi saya. Tidak sedemikian. 2 minggu yang lalu ada seorang jemaat yang datang kepada saya. Dia cerita gini, "Om, minta maaf, saya mau tanya, tadi itu khotbah kok nyinggung saya ya?" Saya bilang, "Yang mana ya? Yang mana?" Itu tadi loh, saya tidak ceritakan kisahnya, nanti Bapak Ibu Saudara lalu pergi ke Geger, cari orang ini, nanti tidak enak saya. Ya, biar itu urusan kami saja, gitu ya. Yang ini loh Om, rasanya saya tidak ada ngomong itu deh sepanjang khotbah saya. Untung saya tidak live seperti ini, jadi bisa diputar ulang kan. Enggak ada loh. Masa enggak ada? Ada. Kebetulan keluarga ini sedang bermasalah. Ada masalah lah. Anaknya yang bermasalah, sedikit bermasalah. Ibu terlalu sensitif sih memikirkan hal ini. Enggak ada loh rasanya. Saya tidak bersumpah sih, tidak mau meyakinkan gitu loh. Memang enggak ada. Ya, pada prinsipnya kan kalau iya bilang iya, kalau tidak bilang tidak. Enggak ada. Padahal firman Tuhan itu mengingatkan setiap orang. Bapak Ibu Saudara, ketahuilah bahwa kami para hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan itu sangat berdosa sekali kalau hanya menjudgment seseorang pada penyampaian firman Tuhan yang disampaikan. Sangat berdosa sekali. Terlalu remeh firman Tuhan, terlalu merendahkan firman Tuhan. Kalaupun tersinggung karena firman Tuhan, puji Tuhan. Kenapa? Masih hidup. Iya kan? Coba kalau tidak percaya, orang yang sudah dipanggil Tuhan di dalam peti itu, jenengan jalan saja ke peti mati itu, tanya, piye? Arep, maaf kata ya, mau dipaido kayak opo, bales ndak? Ndak. Nah, jadi bersyukurlah kita kalau firman Tuhan disampaikan, kita menuruti firman Tuhan dan kita masih tersinggung. Ya, kita masih tersinggung. Kenapa? Berarti kita masih hidup.
Coba lihat rekan kiri kanannya, jangan-jangan jangan-jangan kenapa ya? Ya, ini yang harus terjadi, menuruti firman Tuhan. Orang yang berintegritas itu dia suka akan hal yang benar, dia menuruti firman Tuhan semua. Kemudian dia ada dalam Tuhan. Ada dalam Tuhan bukan hanya ada di dalam gereja, tetapi ada dalam Tuhan dan Tuhan ada dalam dirinya. Buktinya apa? Buktinya banyak hal. Ada lagu yang bilang begini, rukun cinta satu sama lain itulah maunya Tuhan. Refnya yang tidak enak. Apa? Tunjukkan, saksikan, apa? Tuhan minta buktinya. Lah nyanyi bisa loh. Saya hanya mengingatkan saja kepada para WL, hati-hati memilih lagu. Jangan-jangan kita hanya nyanyi saja, tetapi kita lupa makna yang terkandung dan apa yang harus kita lakukan. Ya, ada lagu-lagu yang cukup berat, kadang-kadang orang nyanyinya gampang sekali. Kenapa? Karena kalau kita ada dalam Tuhan, termasuk pujian yang kita sampaikan pun itu menjadi gaya hidup kita. Itu ada dalam diri kita gitu loh. Ya. Seperti lagu Aku Mengasihi Engkau Yesus. Ya. Ku renungkan firman-Mu, jangan-jangan pagi ini belum baca firman Tuhan lagi. Ya, Jerai Pak Prenatal saya ingat sekali. Jemaat kami MDC Tulung Agung itu tidak boleh sarapan kalau belum baca firman Tuhan. Itu lupa saya beberapa tahun yang lalu ngomong kepada saya. Semoga saja itu masih menjadi gaya hidup sampai hari ini. Amin. Nanti saya sampaikan tipis-tipis lah kepada beliau hal ini. Pak, kayaknya sudah berubah tuh. Kiblatnya udah bergeser sedikit. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika seseorang ada di dalam Tuhan, banyak hal yang menjadi gaya hidupnya. Kemudian yang berikutnya, dia ada dalam Tuhan, dia hidup seperti Kristus. Teladan hidupnya siapa? Kristus. Bukan tidak boleh meneladani manusia. Sehebat apapun manusia, manusia itu terbatas. Manusia itu terbatas, punya salah, iya. Apalagi yang jenengan teladani pendeta, gembala. Wah, kami juga terbatas. Ya, memang agak repot kadang-kadang begitu. Ya, mari kita sama-sama teladani Yesus. Memang setiap para rohaniawan itu dia berjuang sedemikian rupa untuk bisa menjadi teladan yang baik. Tetapi kan kalau dicari-cari kelemahannya juga ada. Ya, repot, iya. Jadi hamba Tuhan itu repot lah Bapak Ibu. Untung jenengan tidak jadi hamba Tuhan. Kurus ya katanya tidak diberkati. Ya maaf kata ya, kayak Pak Prenatal gemuk katanya kurang doa dan puasa. Ya kan? Padahal ya tidak sedemikian gitu loh. Memang paket hidupnya kan masing-masing. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita hidup seperti Kristus. Meneladani Kristus, banyak hal yang sudah dia lakukan. Bahkan dia rela berkorban untuk kita semua. Sebagai pribadi yang berintegritas, mari kita suka kepada hal-hal yang benar. Yang kedua, jujur. Ini bukan hanya slogan. Kejadian 39 ayat 1 sampai 23 di situ merupakan suatu cerita di mana Yusuf ada di rumah Potifar. Saya yakin kita pernah membaca bagian ini. Ya, semua dipercayakan kepada Yusuf. Pengelolaan rumahnya, harta bendanya, hanya satu yang tidak dipercayakan. Mengelola istri Potifar. Ya, kenapa? Karena pengelolaan istri Potifar hanya hak dan wewenang Potifar. Tetapi apa yang terjadi? Tante Poti ini agak miring-miring sedikit orangnya. Iya kan? Tetapi apa yang dilakukan oleh Yusuf? Yusuf bergeser dari standar kehidupannya sebagai pribadi yang berintegritas. Jawabannya tidak. Yusuf tetap jujur melakukan apa yang diperintahkan Potifar kepadanya. Nah, bukankah hal ini juga seharusnya ada dalam diri kita? Menjadi pribadi-pribadi yang jujur apa adanya. Tapi kan kalau orang jujur itu ajur loh. Jujur itu hancur ya. Enggak juga. Ibu-ibu,
pastikan suami-suami Anda orang-orang yang jujur. Tapi Pak, kalau jujur jadi suami itu repot. Kenapa? Yang tidak enak itu kan biasanya ada prinsip gini kan, dalam rumah tangga. Saya nggak tahu di rumah tangga Bapak Ibu Saudara. Dompet suami itu dompet istri. Dompet istri, dompetnya sendiri. Saya kadang-kadang digoda istri saya, jangan ngomong kalau engkau sudah menafkahiku, memberi uang kepadaku, kemudian aku belanja itu, kemudian itu kau bilang sudah menafkahiku loh ya. Walaupun dengan guyon-guyon begitu, tapi guyon-guyon itu kena juga, ya. Itu belum, itu bukan uang nafkah itu kita makan sama-sama. Kalau engkau menafkahiku, tiap bulan kasih aku uang berapa, aku kelola itu dengan baik. Aku kelola itu untuk diriku sendiri, kesenanganku sendiri. Saya bilang enak di kamu ya dari tadi saya. Bapak Ibu Saudara, kembali lagi pada bagian ini sebelum kita jauh sana. Mari kita melihat diri kita, jujur apa adanya. Kenapa? Sebagai pribadi yang berintegritas. Ya, seorang yang jujur itu dia tidak suka basa-basi. Dia tidak suka lip service. Enggak. Tidak suka dia abang-abang lambe, enggak ada. Apa adanya. Kalau iya bilang iya, kalau tidak bilang tidak. Udah selesai di situ aja. Ya. Kadang-kadang kan ini enggak gampang loh. Kamu marah apa enggak? Enggak. Tapi mangkel. Enggak marah. Tapi mangkel. Ya, aman-aman saja. Enggak ada. Kalau tidak sependapat ya tidak sependapat, tidak setuju ya tidak setuju, enggak ada basa-basi. Ya. Yang berikutnya, memiliki kepribadian yang tenang, seperti lagu itu tadi loh. Tenang. Itu lagu repot. Untung WL-nya enggak ngomong, mari kita bersama-sama menyanyikan pujian tenang. Musik main, enggak nyanyi-nyanyi orangnya. Kenapa? Mergo tenang. Iya. Memiliki kepribadian yang tenang, enggak gampang gerasa gerusu, tidak gampang ya panik. Ya, tidak gampang panik. Tenang. Yusuf bisa saja kan ya menyelamatkan dirinya, membela dirinya, tetapi dia tenang, kemudian dia lari tinggalkan istri Potifar pada saat itu. Tenang. Paulus bisa saja membela diri pada kisah para rasul yang kita baca ini tadi. Bisa saja dia membela diri. Dia tetap diam, tenang, dia tidak bicara. Ya, tetapi ada kesempatan dia berbicara dengan apa adanya. Yang berikutnya nada bicaranya stabil. Maaf kata, ya, saya rasa bukan hanya kami orang Kalimantan, daerah-daerah tertentu pun, ya, ketika bicara kita ngomong biasa dengan teriak itu nggak ada bedanya. Ya, ngomong biasa sama teriak itu nggak ada bedanya. Yang ndak enak itu ketemu dua suku yang berbeda. Satu rodok kalem, satu rodok banter. Ora usah bengok-bengok tuh. Seng bengok lo sopo. Seng teriak siapa? Aku lo ngomong biasa. Ya. Bapak Ibu terkadang hal ini bisa terjadi. Ya. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai pribadi yang berintegritas, seorang yang jujur, nada bicaranya itu stabil. Mau dia dalam keadaan apapun, dia tetap tenang saja, datar-datar aja di situ. Tapi kembali lagi, bagaimana kalau dengan kebiasaan-kebiasaan wilayah dan lain sebagainya, nah, itu di luar cerita itu, ya. Tenang dan stabil. Tidak merasa harus menyenangkan orang lain. Bukankah terkadang kita itu berusaha semaksimal mungkin untuk menyenangkan hati orang lain, padahal hal itu tidak benar. Tidak bisa, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, tidak bisa. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Siapapun itu, tidak bisa. Bukan berarti seorang yang berintegritas, dia seorang yang jujur, kemudian dia bisa menyenangkan hati semua orang. Enggak ada. Perbedaan pendapat itu adalah hal yang wajar, hal yang umum terjadi. Kenapa? Karena memang banyak hal yang bisa membuat kita
berbeda. Ya, banyak hal yang bisa membuat kita berbeda. Tidak takut untuk dikucilkan. Tidak takut untuk dikucilkan, walaupun sendiri, walaupun ya tantangan begitu berat, tidak akan pernah tergoyahkan. Tidak melebih-lebihkan. Ya, tidak melebih-lebihkan. Apa adanya. Itu seorang yang jujur. Tidak suka bergosip di belakang orang lain. Ya, kamu sih baik, tapi di belakang ceritanya panjang sekali. Biasanya sih ini ada di area ibu-ibu yang ada di perkumpulan paguyupan pergosipan. Bapak-bapak ya ada juga yang begini nih. Tapi di sini bapak-bapaknya baik-baik semua. Amin. Kok ibu-ibu yang jawab? Yakin ya kalau bapak-bapaknya lebih baik gitu. Iya, kan? Terkadang hal ini terjadi gitu loh. Tidak baik. Tidak elok menceritakan orang lain di belakangnya. Bukankah lebih baik kalau kita tidak sepaham di depan? Ya. Ngomong baik-baik, cari waktu yang tepat ngomong baik-baik. Kalau tidak sependapat lebih baik di depan. Nggak enak, ya nggak enak. Timbang dibawa pulang, itu terakumulasi dan jadi suatu yang tidak baik gitu maksud saya. Tidak suka membuat alasan. Dan tidak suka mencari-cari alasan. Ya, tidak suka buat alasan. Minggu lalu kemana? Repot. Ya, kok tidak datang kebaktian? Sibuk. Ya, kok bisa? Ya, itulah manusia. Tetapi seorang yang jujur, dia tidak suka membuat alasan. Waktunya kebaktian, dia harus kebaktian. Loyalitas itu harus ditunjukkan. Bapak Ibu Saudara yang ada di MDC, sebagai warga gereja MDC, tunjukkan loyalitasmu sebagai anggota gereja. Enggak suka cari-cari alasan. Saya sering bilang kepada jemaat, jujur saya paling sedih. Kenapa? Karena udah jelas ketahuan kan, tata kursi seperti ini, kan para gembala itu pasti tahu. Itu siapa yang duduk di situ, siapa yang duduk di situ, siapa yang duduk di situ. Ketahuan. Ya, ketahuan. Sana kok kosong. Wah, kemana orang itu? Nanti dicari, dia berusaha untuk menghindar, ngepot-ngepot sedikit. Kemana? Sibuk minggu lalu. Kan minggu depan masih ada kesempatan. Iya, kalau sampai minggu depan. Kalau enggak sampai, wah bahaya. Saya enggak nakut-nakuti loh. Pak Toto ini enggak khotbah di sini nih hanya isinya menakut-nakuti kami saja. Enggak, saya enggak nakut-nakuti. Bapak Ibu, seminggu yang lalu kami punya warga gereja, sudah tua memang, umur 80. Masuk RSUD itu hari Sabtu malam minggu, hari Senin wassalam. Kursinya kosong sekarang, tak berpenghuni. Maksudnya kursi duduk di gereja. Sudah 2 minggu kosong tuh kursi. Diganti orang, hati-hati loh, kalau ganti kursi itu, duduk di kursi itu. Nanti yang punya tanya, enggak. Ya. Bapak Ibu Saudara, jangan suka cari alasan. Sebagai pribadi yang berintegritas, sebagai pribadi yang jujur, tidak suka membuat alasan dan mencari alasan. Sebenarnya sih saya mau taat dan setia, sebenarnya sih saya mau sungguh-sungguh, tapi ya kalau hilang itu ya sekali-sekali lah, jangan kapal selam. Kalau di Kalimantan itu banyak yang Kristen dan Kristennya itu hanya napas. Kapal selam dia, hanya muncul di Paskah dan Natal. Kapal selam itu kan di dasar air kan. Kristennya itu hanya napas, munculnya Natal dan Paskah. Selesai. Hari Minggu kemana? Sibuk. Kalau di sini enggak ada yang sibuk. Semuanya menyempatkan diri untuk bertemu dengan Tuhan. Amin. Amin. Kurang banter, amin. Nah, mantap, karena sudah 2 kali itu. Ya, yang berikutnya open minded, berpikiran terbuka. Tadi saya bilang, kalaupun kita dengar firman Tuhan, kita tersinggung, ya terbukalah gitu loh. Kalaupun kita diingatkan rekan kita, diingatkan pasangan kita, terbukalah pikirannya. Nggak enak, ya nggak enak. Kalau nggak salah saya pernah cerita, saya itu awal-awal menikah dengan istri saya, bukan istri orang maksudnya, istri saya, jangan kira nanti istri orang ya. Enggak gampang Bapak Ibu.
Ya, enggak gampang. Saya orangnya simple. Ya, simple. Kemudian kalau khotbah ya apa yang saya persiapkan sedemikian. Istri saya tuh duduknya di depan tuh. Kalau saya udah ngomong salah, alisnya udah naik. Wah, saya tahu ini. Ini kode-kode enggak benar ini. Enggak enak. Ya, segala hal diteliti. Tapi saya bersyukur sampai hari ini ternyata itu bermanfaat buat saya. Ya, bukankah terkadang begitu kan? Apalagi kita di tengah-tengah komunitas seperti ini sebagai pribadi yang berbakti, berintegritas, sebagai seorang yang jujur, pikiran yang terbuka itu juga dibutuhkan dan perlu adanya. Kenapa? Tidak menutup kemungkinan banyak hal perbedaan-perbedaan itu membuat kita crash satu dengan yang lain. Membuat gesekan satu dengan yang lain. Kemudian apakah kita berkata, aduh orang itu tidak sesuai harapan, menyakitkan hatiku. Saya berdoa, Tuhan tolong cepat-cepat panggil dia. Kenapa? Supaya saya sejahtera di gereja. Kalau orang itu masih ada di dalam gereja, sorry Tuhan, untuk sementara saya tidak ke gereja dulu. Nanti sampai orang itu dipanggil Tuhan, baru saya ke gereja. Yang repotnya, kalau ini orang yang ngomong yang duluan dipanggil Tuhan. Yang enggak enaknya nanti kalau di surga masih kenal-kenal gitu, enggak masuk surga nih orang. Kenapa? Enggak sudi satu surga sama orang yang menyakiti hatinya. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mau tidak mau, suka tidak suka, pikiran terbuka itu harus ada gitu loh. Harus kita miliki kalaupun kita diingatkan, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Saya yakin semuanya untuk kebaikan saya. Yang ketiga, seorang yang berintegritas itu dia bertanggung jawab. Habakuk pasal 1 sampai pasal 3. Kembali ke Rasul Paulus sebelum kita melihat Habakuk. Dia tetap bertanggung jawab kan untuk iman yang dimilikinya. Mudah? Enggak. Bahkan mati hukumannya ketika dia divonis seberat-beratnya pada peristiwa di mana dia diperhadapkan kepada wali negeri yaitu Felix pada bagian ini. Ya. Kalau kita mundur di perjanjian lama Habakuk, apa yang terjadi pada saat itu? Bagaimana suatu keadaan yang sulit, suatu keadaan yang sukar, tetapi perintah Tuhan, firman Tuhan datang kepada Nabi Habakuk supaya dia bisa menjadi penyambung lidah Allah, menyampaikan apa yang Allah mau dan Allah inginkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagai pribadi-pribadi yang berintegritas, sebagai orang-orang yang berbakti kepada Tuhan, integritas itu harus ada dalam diri kita. Ciri yang ketiga ini seharusnya ada, menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab. Ya, saya sih tidak mau tanggung, saya mau jawab saja, nggak ada. Tanggung jawab itu satu paket. Mau tanggung ya mau jawab, tidak hanya jawab saja tidak mau tanggung, nggak ada. Bertanggung jawab. Seorang yang bertanggung jawab itu dia memilih jalan yang lurus, jalan yang Tuhan inginkan, yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan arahkan kepadanya. Tetap tidak bergeser, tidak berubah, terus menerus di situ. Ya. Kemudian yang berikutnya selalu memajukan diri, berkata bahwa Tuhan terima kasih, walaupun saya sadar saya tidak memiliki kemampuan apa-apa, saya tidak bisa, tapi karena anugerah dan kasih setiamu, saya bisa melakukan ini karena Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukankah terkadang kita hanya mau memajukan diri, hanya bicara bagaimana kita bisa dipuji orang lebih? Seharusnya tidak sedemikian sebagai pribadi yang bertanggung jawab. Tetapi bagaimana kita bisa maksimal dalam menggunakan setiap potensi karunia yang Tuhan berikan dan percayakan kepada kita sebagai orang-orang yang berintegritas. Selalu memajukan diri, selalu berkata Tuhan terima kasih untuk semua yang sudah Tuhan berikan dan Tuhan nyatakan. Seorang yang bertanggung jawab itu dia selalu menjaga kehormatan diri. Amsal bilang nama baik lebih berharga daripada emas dan perak. Saya sering katakan kepada anak muda, ingat baik-baik anak-anak muda, dimanapun kalian berada, kalian membawa semua orang. Ya, kalian membawa semua orang. Kenapa? Kalau kalian melakukan sesuatu yang salah, tidak hanya kalian yang kena, tetapi
semua. Kita bisa buktikan. Kalau seorang anak Tuhan salah, melakukan sesuatu yang salah, biasanya orang lihat siapa? Orang tuanya siapa kan? Orang tuanya siapa sih ini? Bapaknya si A, ibunya si B. Gereja di mana dia? Kalau itu warga gereja MDC yang lakukan MDC Tulung Agung. Tidak hanya berhenti di situ. Gembalanya siapa? Ya kan? Tidak hanya berhenti di situ. Tidak enak. Orang Kristen kok kayak gitu ya? Bagaimana kita bisa menjaga kehormatan kita? Ini tidak hanya untuk anak muda, tetapi bagaimana kita semua sebagai pribadi yang bertanggung jawab harus menjaga kehormatan diri kita. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak Tuhan dan dipercayakan Tuhan untuk hidup seperti yang Dia mau. Yang berikutnya, selalu waspada. Petrus mengatakan bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum berjalan keliling untuk mencari mangsa. Siapa yang bisa diterkam? Iblis itu licik. Dia tahu pola kehidupan kita. Seperti apa? Bahkan dengan tahunya dia pola kehidupan kita, dia bisa masuk melalui celah-celah itu. Ya, tidak hanya iblis, banyak hal lain lagi yang bisa membuat kita tergoyahkan, yang bisa membuat kita lengah, yang bisa membuat kita mungkin bergeser dari tanggung jawab kita. Banyak hal. Mari selalu waspada sebagai pribadi yang bertanggung jawab. Yang berikutnya, memiliki komitmen pada tugas. Komitmen, ketetapan hati. Apa sih pelayanan tertinggi di dalam gereja? Bukankah semuanya sama? Penyampaian firman Tuhan, WL, pemusik, singer, aser, choir. Mungkin kalau kolektenya masih dijalankan gitu, kolektan, yang kebersihan, poster gereja sekalipun, bukankah nilainya itu sama di hadapan Tuhan? Yang terpenting adalah bagaimana setiap orang memiliki komitmen dalam tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Kenapa? Nilainya sama. Tuhan tidak membeda-bedakan. Kalau hal itu hanya kita lakukan sebatas yang penting saya lakukan secukupnya, yaitu permasalahannya. Kenapa? Karena penilai kita, yang menilai itu adalah Tuhan. Termasuk Bapak Ibu Saudara duduk di gereja, duduk di kursi di mana kita duduk pada pagi ini, Tuhan pun nilai kita. Jangan-jangan kita hanya raganya yang ada di sini, tapi jiwanya dan rohnya gentayangan. Enggak ya? Ya, tidak sedikit yang sedemikian. Mari kita komitmen. Lah tugasnya apa toh? Tugasnya ya ketika kita datang ke gereja, fokuslah selama kita ada di gereja sebagai pribadi yang bertanggung jawab. Yang berikutnya, komitmen. Paulus tak tergoyahkan. Diancam sedemikian rupa dia tak tergoyahkan, termasuk Daniel pasal 6 itu. Ya. Ada kebijakan yang disampaikan oleh raja, siapapun tidak boleh beribadah kepada Tuhannya. Ya. Siapapun tidak boleh beribadah kepada Tuhannya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daniel pada bagian ini? Dia tetap pada pendiriannya. Sekali-kali aku tidak pernah akan meninggalkan ibadahku kepada Tuhan. Kenapa? Karena aku tahu itu adalah hal terpenting dalam hidupku. Jangan cari ini bunyi ayat seperti ini tadi ya. Itu saya ngomong sendiri. Nanti Bapak Ibu lihat Daniel pasal 6 itu kok enggak ada ya seperti yang Pak Toton ngomong tadi itu. Itu saya membahasakan sendiri. Tetap pada pendirian. Ya. Ketika kita ada dalam Tuhan, ketika kita beribadah, ketika kita berbakti, kita menjadi pribadi yang berintegritas, kita harus komitmen dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Jadi tetaplah pada pendirian itu. Sekali Tuhan, tetap Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus, enggak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Walaupun banyak pengajaran yang mencoba menggoyahkan iman kita. Ya, ada yang lagi viral kan dalam bulan-bulan ini. Yesus itu bukan juru selamat katanya.
Saya tidak panjangkan itu, nanti biar Pak Pernatal saja yang bahas karena ini ranah doktrin gereja, kan? Tetapi saya mau katakan kepada kita, apalah artinya kekristenan tanpa Kristus bagi kita? Nggak ada. Tetaplah pada pendirian kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan memilih kita menjadi orang percaya, menganugerahkan iman kepada kita, tetaplah pada pendirian itu sebagai pribadi yang berkomitmen. Kemudian yang berikutnya, tidak berubah. Tidak berubah. Tidak seperti bunglon itu loh. Kalau bunglon itu kan dia mengamankan diri. Warna ini dia warna ini, warna ini, warna ini. Enggak. Kita seharusnya tidak sedemikian. Ada tantangan, ada tantangan. Rasul Paulus mengalami tantangan pada bagian ini di hadapan Felix, wali negeri. Iya. Daniel dalam tantangan, iya jawabannya. Tetapi mereka tidak berubah. Tetap pada pendiriannya. Apapun bisa terjadi, tetapi mereka tetap pada pendiriannya. Kemudian melakukan dengan sungguh. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan, lakukanlah dengan sungguh. Tuhan tidak lihat kok, tadi saya katakan. Tuhan tidak lihat seberapa besar, seberapa hebat yang kita lakukan. Tetapi Tuhan melihat seberapa sungguh kita melakukan hal itu. Yang berikutnya, konsisten. Ya. Tetap pada pendirian. Orang yang konsisten itu memiliki pendirian yang kuat. Memiliki pendirian yang kuat. Kalau membaca Rut pasal 1 ayat 16 itu apa yang terjadi? Ketika suami Rut meninggal, Naomi bilang kepada termasuk Rut dan menantunya yang satu, pergilah tinggalkan aku. Kembali ke negerimu. Rut itu kan orang Moab, bukan orang Israel. Kembali ke negerimu. Tetapi apa yang Rut bilang? Ketika aku bersama-sama dengan engkau, tidak akan pernah aku meninggalkan engkau sekalipun. Nah, ada seorang pendeta yang bilang begini, ikut Tuhan itu, mbok gepeng koyo ilir, panggah derek Gusti Yesus. Bapak Ibu tahu ilir? Kipas itu loh. Mau gepeng seperti kipas sekalipun, tetap ikut Yesus. Kenapa? Karena itulah konsistensi seseorang dalam mengikut Tuhan. Banyak hal menggoda, iya. Banyak hal bisa membuat kita bergeser. Tetapi belajar dari Paulus, belajar dari Rut pada bagian ini, dia tetap memiliki pendirian yang kuat. Tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Enggak mudah terpengaruh oleh orang lain. Ya, tetap berucap sesuai dengan perbuatan. Tidak melebih-lebihkan, tetapi apa adanya. Kemudian tekun dalam berbagai hal. Tekun dalam berbagai hal. Termasuk dalam beribadah kepada Tuhan. Termasuk dalam mengiring Tuhan. Lebih menghargai waktu. Kadang-kadang dalam hal ini kan kita agak berjuang. Kalau kita mau melihat kenyataan kehidupan, imbang enggak sih kita antara jasmani dan rohani? Enggak imbang. Ya, enggak imbang. Kenapa? Untuk hal-hal rohani kadang-kadang kita hanya itu menyiapkan waktu yang sisa-sisa saja. Buktinya ada. Saya kadang-kadang banyak menemukan gitu loh. Nek pas saya yang khotbah gitu, saya lihat ada pendukung-pendukung doa yang duduk di kursi itu. Mereka berdoa untuk setiap firman yang saya sampaikan, tidak dalam roh dan kebenaran, tetapi dalam kelelahan mereka berdoa sambil dingkluk begini. Itu bukan amin, Bapak Ibu. Kalau di sini tak lihat terang-terang semua ini, karena lampunya terang. Ya, menghargai waktu. Mari kita lakukan ini. Yang keenam, dapat dipercaya. Seorang yang berintegritas itu dia dapat dipercaya. Dia konsisten, dia rendah hati, menghormati batasan, dia tahu batasan-batasannya sejauh mana, dia tetap tenang, kemudian menghormati orang lain, menunjukkan rasa terima kasih, percaya pada orang lain. Ini seharusnya yang ada pada diri setiap orang yang berintegritas. Kenapa Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan?
Karena integritas itu adalah mereka yang memiliki keselarasan dalam pikiran, perasaan, perbuatan, serta perkataannya. Selaras, sama, tidak berbeda, tidak ada standar ganda. Ya. Seorang yang berintegritas itu orang yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan serta hidup saleh dan jujur apa adanya. Tidak ada yang lain. Makanya Amsal bilang, saya tidak kelihatan di situ. Orang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Matius 5 ayat 37 bilang, jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Enggak ada yang lain. Itu pribadi yang berintegritas. Pendeta Gilbert Lumondong pernah bilang begini, dalam satu kutipan dia bilang begini, orang-orang berintegritas akan tetap berkualitas meskipun dalam keadaan menyakitkan. Ya, orang-orang berintegritas akan tetap berkualitas meskipun dalam keadaan menyakitkan. Gampang? Enggak. Tetapi kualitas hidup itu akan terus ada ya dalam diri setiap orang. Kenapa? Karena tidak sedikit orang yang kadang-kadang bisa hidup sebagai orang yang percaya tetapi justru jadi batu sandungan bagi orang lain. 1 Korintus 8 ayat 9 katakan, tetapi jagalah supaya kebebasan ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Memang Tuhan memberikan hak bebas kepada setiap kita. Boleh memilih apapun, melakukan apapun, tetapi jangan sampai itu menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jangan sampai menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kenapa? Seberat apapun tantangan kehidupan persoalan ini, kita tetap berintegritas. Kenapa? Suatu saat kita akan menerima yang namanya mahkota kehidupan. Itu yang akan Tuhan berikan kepada setiap orang yang setia, setiap orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, setiap orang-orang yang menyerahkan hidupnya seutuhnya kepada Tuhan. Sebagai kesimpulan bagi kita bersama, di tengah banyaknya kepalsuan dan kepura-puraan di dunia, integritas menjadi gambaran hidup orang percaya yang tercermin dari sikap sehari-harinya, entah saat berada di tempat umum maupun saat sendirian. Alkitab menunjukkan bahwa orang-orang yang berintegritas punya hubungan atau pergaulan yang erat dengan Tuhan. Kita adalah murid Tuhan dan saksi Kristus. Integritas harus menjadi model dan gaya hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapa bersyukur pagi hari ini. Kami sudah diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Seperti apa yang dialami oleh Rasul Paulus ketika dia ada di hadapan wali negeri Felix, mempertanggungjawabkan iman percayanya. Dia tetap menjadi pribadi yang berintegritas. Kami sadar di tengah-tengah keadaan dunia yang sedemikian rupa, kepalsuan, kepura-puraan yang terjadi bisa menggeser iman kami, bisa menggeser keyakinan kami untuk tetap kuat, tetap sungguh di dalam Tuhan. Jadikan setiap kami pribadi-pribadi yang berintegritas. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Allah Roh Kudus terus berkarya dalam setiap kami, memampukan kami untuk bisa hidup seturut dengan kehendak rencana Engkau. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku tulung agung. Ku berdoa tulung agung, penuh kemuliaan-Mu.
Bapa, pagi hari ini kami sepakat sehati berdoa memohon berkat-Mu tercurah atas kota kami tercinta. Tuhan memberkati Tulung Agung, Tuhan melawat Tulung Agung. Banyak hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, ampuni kota ini Tuhan. Ampuni Tuhan, biar berkat kasih-Mu, pengenalan-Mu, anugerah keselamatan itu Tuhan nyatakan atas kota ini Tuhan. Kami berdoa untuk segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni. Kami berdoa untuk para pemimpin kami. Tuhan memberkati mereka, Tuhan melawat mereka, Tuhan terus berkarya atas kehidupan mereka, kepemimpinan mereka. Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang juga dipercayakan ada di instansi pemerintahan yang ada. Apapun setiap tanggung jawab yang diberikan kepada mereka, biar mereka bisa menyatakan kasih-Mu, bisa menyatakan terang-Mu di tengah-tengah di mana ia berada Tuhan. Kami rindu Tuhan, Tulung Agung ini menjadi kota yang ayam tentram, mulio lantinoto. Tuhan memberkati. Bapa, kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap gereja-gereja Tuhan yang ada. Tuhan terus campur tangan, Tuhan terus memberkati, Tuhan terus memakai untuk bisa menjadi terang-Mu di tengah-tengah kota ini Tuhan. Berbagai denominasi gereja yang ada, biarlah tidak membuat tembok pemisah antara kami satu dan lain. Tetapi perbedaan ini justru menjadi sebuah kekuatan besar ketika kami bersatu di dalam Tuhan. Karena kami adalah satu tubuh Kristus. Kami juga berdoa menyerahkan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan memberkati menyertai MDC Tulung Agung. Kami berdoa untuk hamba-Mu, Pendeta Prinatal Purba dan keluarga dalam pelayanan mereka, dalam penggembalaan mereka. Tuhan memberkati segenap warga jemaat-Mu. Tuhan memberkati dalam setiap pekerjaan mereka, apapun yang mereka lakukan Tuhan buat berhasil. Tuhan menolong mereka, memberkati rumah tangga mereka, memberkati kehidupan mereka, memberkati kesehatan, kekuatan. Tuhan juga memberkati anak-anak yang dalam bangku pendidikan di setiap satuan tingkat pendidikan yang ada. Tuhan memberkati dengan hikmat yang daripada Engkau. Dan Tuhan terus berkarya. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Mohon kiranya Tuhan memberkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan memberkati, Tuhan berkarya atas negeri ini Tuhan. Kami rindu kasih kemuliaan Tuhan. Tuhan nyatakan dan Tuhan perbuat. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyikan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama kembali ke rumah kita, kembali ke aktivitas kita masing-masing hari ini. Serta tengadahkanlah tangan-Mu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan berkat daripada Allah Bapa, pertolongan dan cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penyertaan dalam kuat kuasa Roh Kudus, senantiasa memimpin dan menyertai hidup kita. Dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita semua. Amin.
Tuhan.